Tuhan. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Mari yang bersukacita berikan kemuliaan bagi Raja kita yang luar biasa. Sebab kita tahu dan percaya bahwa sampai detik ini kita ada karena anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Mari mungkin yang di belakang bisa maju, supaya ketika kita naikkan pujian penyembahan kita tahu bahwa kita sepakat dalam jiwa dan roh kita hanya satu tujuan, untuk kita mau menyenangkan Tuhan. Hanya satu tujuan, kita mau menikmati kasih Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya Engkau Raja kami yang kami sembah, hanya Engkau Raja kami yang kami muliakan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hadirat kemuliaan Tuhan turun atas kami di tempat ini. Hadirat kemuliaan Tuhan yang akan menguasai ibadah kami pagi ini. Dari awal pertengahan sampai akhir, kami hanya percaya kedaulatan roh Tuhan ada pada kami. Dan kuasa-Mu bekerja, lawatan jamahan-Mu bekerja. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Haleluya. Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami siap masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, sebab Kau layak. Terima kasih Bapa. Kudus, kudus langkah. Karabaya sekira patakara bala 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 bala. Biarkan api Roh-Mu saat ini turun, bakar jiwa dan roh kami. Kami rindu jamahan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Fokuskan hati, jiwa dan roh-Mu untuk menyenangkan Dia, Raja di atas segala raja. Katakan dari hatimu, katakan dari jiwa dan roh-Mu, dimuliakanlah Engkau Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Rabaya sekira patakara bala 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 bala. Ya Bapa ya rabala bala 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 bala. Yesus. Terima kasih Tuhan.
dimuliakan namamu Bapa, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja kuasa.
menikmati pagi ini, dan kita percaya kuasa dan kasih Tuhan memenuhi hati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang siap meninggikan nama Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Raja kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Dialah kekuatan dalam hidup kita, dialah mazmur dalam setiap panggilan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Hanya padamu hati
Saya percaya kita ada sampai detik ini karena Roh Kudus itu yang memampukan kita. Dan kita percaya bahwa kekuatan Roh Tuhan itu yang menyertai setiap langkah kita. Kekuatan Roh Tuhan itu yang menyertai dalam ladang panggilan pelayanan kita. Jangan lelah bekerja di ladang. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus memberi kekuatan yang mengajar dan menolong.
Haleluya. Kembali dalam hadirat Tuhan. Tapi kami mau terus berhubung dengan Engkau Tuhan. Sebab kami menikmati akan kasih dan cinta-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu itu tetap ada dalam hidup kami. Dan kami ada dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hanya kasih-Mu Tuhan yang melayakkan kami untuk kami tetap melayani pekerjaan. Hanya anugerah dan cinta-Mu Tuhan terus meneguhkan hati dan iman kami untuk kami terus ada dalam panggilan pelayanan dan pekerjaan. Terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Aku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terus
ucapan syukur yang tidak ada henti-hentinya. Kalau hari ini kami boleh ada bersama-sama para hamba Tuhan, satu fellowship yang indah dalam hadirat-Mu, dan kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Suasana surga kami nikmati bersama. Terlebih daripada itu, sekarang kami membuka hati untuk menerima firman-Mu. Pakailah hamba-Mu sebentar dengan penuh urapan Roh Kudus, penuh hikmat, marifat, bahkan kuasa, supaya benar-benar firman-Mu memberkati kami. Yang lemah dikuatkan, yang layu disegarkan, bahkan mereka yang mungkin tidak tahu tetapi hari ini diberitahu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga membuat kami tetap semangat maju terus sampai Maranatha. Maka kami sambut penuh syukur kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Semua sehat? Puji Tuhan. Saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan kepada kami untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini lewat Bapak-Bapak KSP. Terima kasih Pak buat kesempatan yang diberikan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Seperti pujian tadi mengatakan, firman-Mu itu dasar di dalam kehidupan kita. Ya, tentu kita semua paham sebagai hamba Tuhan kita punya dasar untuk bertindak, untuk melangkah, untuk melakukan segala sesuatu. Dan langsung saja Bapak Ibu, ini nanti acaranya padat. Habis wilayah rapat Natal. Habis rapat Natal ada latihan BL musik untuk Pasutri tanggal 5. Jadi saya bilang tadi sama Bapak Sekretaris, Pak, berarti saya khotbahnya sebentar saja ya, 10 menit kali ya Pak, 5 menit. Puji Tuhan, jangan meri Bapak Ibu yang lain ya, lama sebentar bayarnya sama. Enggak. Ini berkatnya saya khotbah suruh 5 menit. Pak Pujiyo tanggung jawab ya Pak. Bayarannya waduh Pak, boleh nanti bagi 2 Pak. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40. Kita lihat ayat yang ke-30 dan 31. Yesaya pasal 40 ayat 30 dan 31. Sudah ketemu semua? Mari saya undang kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 40 ayat 30 dan 31. 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengisahkan tentang bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan. Kenapa mereka dibuang? Tentu kita sudah paham, karena mereka sudah melupakan Tuhan. Dan mereka menyembah kepada ilah-ilah lain, kepada dewa-dewa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan.
Mereka lupa bahwa Tuhan yang dimiliki bangsa Israel itu Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat dan baca mulai ayat yang ke-12, di situ terpampang bagaimana dahsyatnya Tuhan Israel. Tetapi mereka terbuang karena mereka juga menolak Tuhan. Ya. Tapi kita akan lihat bagaimana Tuhan menyayangi mereka. Ini dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda, teruna-teruna ini berbicara tentang orang yang punya kekuatan yang maksimal. Biasanya, oh itu sing enom, playune banter, jangkai ombo, berarti gagah perkasa, sesuatu yang bisa diandalkan. Tapi ketika meninggalkan Tuhan, ketika tidak berharap kepada Tuhan, itu bisa membuat mereka gagal, bisa membuat mereka jatuh tersandung, bisa membuat lelah, letih, lesu ketika hanya mengandalkan kekuatan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Itulah keadaan orang muda. Orang muda. Kekuatan yang masih muda. Power yang masih maksimal, energi yang besar yang dimiliki seseorang. Tetapi kalau meninggalkan Tuhan, maka dia akan gagal. Dia akan gagal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di sini ada 3 poin janji Tuhan apabila seseorang itu menanti-nantikan Tuhan. Di sini bukan hanya ditulis menanti, tapi menanti-nantikan. Berarti lebih dalam daripada menanti. Menanti-nantikan itu mengandung arti menyerahkan sepenuh, mengakui kemahakuasaan, kedahsyatan Allah, merendahkan diri dan siap untuk tunduk dan taat. Itu arti menanti-nantikan Tuhan. Jadi seantero hidup ini, seantero hidup ini. Kalau itu yang dilakukan, maka ada 3 janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan melimpahkan kekuatan baru. Perhatikan, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan akan melimpahi kekuatan yang baru. Yang kedua, dia akan mampu, sanggup untuk mengatasi segala kesulitan hidup. Bagaikan burung Raja Wali yang naik terbang, mengatasi segala masalah yang ada. Dan dia terbang ada di atas, berarti kemenangan. Dan yang ketiga, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini berbicara tentang kondisi fisik. Jika menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan menjamin stamina kita, daya tahan tubuh kita, kesehatan kita. Amin. Itu tidak bisa disangkal. Tapi syaratnya sepenuh
total. Total, tidak mustahil. Ada banyak anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan sepenuh total pada Tuhan. Mestinya dia minum obat 1 hari 3 kali setiap hari, tapi dia berani lepaskan karena dia percaya Yesus dan total berserah kepada Tuhan, sembuh dengan mujizat. Ya, tidak mustahil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan akan mencurahkan kekuatannya yang baru bagi kita kalau kita menantikan Tuhan. Berarti kita hanya fokus kepada Tuhan. Ya. Kita menyerah sepenuh kepada Tuhan. Kita merendah. Kekuatan yang sungguh kita butuhkan di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Karena banyak hal yang membuat kekuatan kita menjadi lemah. Kadang kita menjadi tawar hati. Seperti teruna-teruna tadi, lemah lesu, tersandung. Karena tidak mendapat kekuatan dari Tuhan, karena tidak mengandalkan. Tapi yang mengandalkan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Kita harus menyerah sepenuh kepada Tuhan untuk mengatasi segala masalah yang kita hadapi. Masalah itu besar, banyak, kompleks dalam kita melayani pekerjaan. Menanti-nantikan Tuhan berarti lurus kepada Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Tidak ke sana, tidak kemana. Lurus ke depan. Fokus hanya kepada Tuhan. Ini ayat firman Tuhan ini Tuhan minta seperti itu. Menanti-nantikan Tuhan hanya kepada Tuhan. Tapi kalau saya menyampaikan unek-unek isi hati saya, Bapak Ibu, saya itu belum seperti ayat ini. Masih kadang lari ke sana, ya, mencari ke sana. Saya merasakan berapa kali saya ini kena prank. Ya. Mungkin ada 6 kali atau 7 kali kena prank. Ayo sana, oh ya, terus direwangi ibadah terlambat, direwangi nunyal ngurus rekening, direwangi ya yang seperti itu, Bapak Ibu. Itu saya anggap itu nunyal lah, ibadah sampai ditinggalkan loh, buatkan ngurus rekening. Karena apa? Karena ada dana yang diharapkan. Ternyata bukan hanya 1 kali, Bapak Ibu, bukan hanya 1 kali, ya berkali-kali. Baru-baru ini juga, waduh, rame-rame pulang dari wilayah, enggak pulang ke rumah, langsung ke sana. Ini yang repot. Tukang handle paling parah, paling payah, paling capek. Ya, akhirnya apa hasilnya, Bapak Ibu? 0. Ada yang bilang, oh, proposal harus dibaharui. Rasanya saya kepancing, Bapak Ibu. Saya kepancing, Kong. Ini proposal dibaharui, saya kembel ke dia. Yes, iya Bu. Ya apa? Lagi mau Natal itu juga diributkan dengan yang seperti itu. Saya tidak tahu yang bagian timur, yang bagian selatan ini, waduh, sampai Bapak Ketua Wilayah juga ikut gopoh. Pak Andreas ini sore itu sampai 2 kali PP ke Sumber Panjang, pulang malam nunggu direwangi seperti itu. Demi apa? Akhirnya prank lagi. Ya. Kalau kita renungkan bukan hanya itu, Bapak Ibu.
Saya tuh seperti dijanjeni, ya. Kalau dulu Pak John WL 2 periode, dana, ada yang salah? Ada yang salah saya ngomong Bapak Ibu? Oh John WL, sorry, sorry. Katanya janji 2 periode. Kalau 2 periode 60 juta turun dari pusat, lumayan kan? Waktu itu lagi butuh-butuhnya dana. Tapi sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu, Bapak. Sebelum mubes itu Tuhan kasih tahu, dana dari pusat dialihkan. Saya saja yang ngengkel karena janjinya Pak John WL ini tadi 2 periode, kan jadi 2 periode. Wah ini saya tak tunggu. Pak Andreas dibilangi harus perbaharui proposal, perbaharuilah proposal dengan harapan yang harap-harap cemas sekali ya. Ternyata song, ya, song. Nah, song. Kita dihebohkan dengan api. Siapa sih di pengurus api? Siapa yang bikin heboh dulu Pak? Aduh, itu buahnya hamba Tuhan dihebohkan itu. Ya, nah sebenarnya kan uang 50.000 kan bisa buat beli beras, dapat 3 kilo. Udah hilanglah di sana, di BRI, di Bank Jatim. Ya, berapa kali kita itu dibuat seperti itu Bapak Ibu. Ya, ke kabupaten katanya ini ada dana sisa. Kalau dana sisa itu berarti kan uangnya ada. Ya, kita tinggal nulis saja proposal pengeluaran ini ke sana. Lagi-lagi kena prank. Berbahagia yang tidak ikut repot. Kalau mungkin Tuhan bicara begini mungkin, yo hamba-hambaku kok nemen-nemen sih, kok nemen-nemen sih, seperti bangsa Israel itu, Bapak Ibu. Apa lupa kalau Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu? Untuk kita memanfaatkan segala fasilitas, apapun Tuhan sediakan bagi kita. Beranikah kita mengambil keputusan? Itu judul khotbah pada siang hari ini. Beranikah kita berhenti? Tidak ke sana, tidak kemari. Beranikah kita? Ada seorang teman bilang gini, saya nanti kalau udah keluarga satu, aku mau berhenti ikut persekutuan jauh-jauh, yang dekat saja. Saya pikir begini, saya nggak jawab, tapi jawaban di hati.
Soalnya sudah beli tanah, 100 juta sudah dibayar. Tapi hamba-hamba Tuhan yang kecil, yang beriman, jangan kecil hati. Kita juga bisa mengalami hal yang indah bersama dengan Tuhan. Andreas itu naik sepeda motor 1 second, yang 3 baru gres-sewes tidak pakai bayar apa, sampai surat-suratnya deal. Kalau suruh beli mungkin nabung 10 tahun, 20 tahun nggak mungkin. Separuh dari sepeda saja belum tentu kebeli. Tapi itu yang kami alami. Jadi kehebatan Tuhan, gereja besar sama gereja kecil sama hebatnya Tuhan, tapi pengalamannya masing-masing. Pengalamannya masing-masing. Mungkin kalau Pak Sepanya ini tiap hari makan babi, makan ya. Bisa. Karena jemaatnya jagal babi. Dekat sama tukang beleh babi. Itu berkat yang luar biasa. Tapi bagi kami, makan sama ikan asin atau ikan sisik, itu luar biasa. Gak beli. Jadi mari kita manfaatkan. Tuhan kita yang luar biasa itu mari kita manfaatkan. Pada siang hari ini, biarlah kita masing-masing bicara sama Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita menghidupi ayat Yesaya pasal 40 ayat 31. Hamba-hambaku, mari semua menanti-nanti. Duduk di kaki Tuhan. Duduk saja di kaki Tuhan. Sekalipun kesana-sana tidak dosa. Tapi untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang berintegritas, kita bisa memilih. Saya masuk di posisi yang mana? Aku mau tinggal, aku mau menghidupi ayat ini. Monggo silakan. Itu satu pilihan bagi kita semua. Dan betapa sukacitanya hati Tuhan apabila semua hamba-hamba Tuhan mengambil keputusan yang tepat dan benar. Memanfaatkan segala fasilitas yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita dandani di dalam kita melangkah melayani Tuhan. Tuhan sudah nyatakan begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 12 ke bawah, itu luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti itu. Allah yang dimiliki bangsa Israel itu Allah yang luar biasa. Mujizatnya, dahsyatnya, kehebatannya. Itu Allah yang sama yang kita miliki saat ini. Biar mujizatnya itu juga berlaku atas kita. Mari kita bersama-sama merindukan untuk tetap tinggal, menanti-nantikan di bawah kaki. Maka 3 janji Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan beri, kita akan kuat, kita akan sanggup. Orang yang duduk di kaki Tuhan menanti-nantikan Tuhan, kuat menanggung segala penderitaan. Karena penderitaan akan kita alami bersama. Kita perlu menyusun kekuatan. Yang kedua, kesulitan akan kita hadapi. Tapi Tuhan berjanji kalau kita duduk di kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Naik tinggi berarti kita ada di atas. Kita mengatasi segala kesulitan. Kita berkemenangan bersama Dia. Dan yang tidak
kita lupakan juga. Jasmani kita juga diperhatikan. Kita tidak menjadi lalu. Lalu kita duduk di kaki Tuhan. Ibarat makan sama sambal pun ada sukacita yang luar biasa. Tidak usah meri sama yang makan dengan babi. Tidak usah meri. Dan tidak usah meri. Ya. Yang penting sukacitanya itu loh Bapak Ibu. Bukan lauk pauknya yang kita perhatikan. Sukacitanya di hati itu loh. Itu yang penting. Karena makan babi sama makan sambal sehatnya sama. Kalau saya gemuk, lebih gemuk saya daripada Bu Ketua. Bu Ketua ini pinter diet, makannya kecil. Kalau saya enggak bisa diet. Ya, badannya kecil-kecil itu pinter diet. Kalau ini sudah gagal diet. Ya, puji Tuhan. Ajakan Tuhan yang sangat penuh kasih, ya, sangat mengharapkan kita untuk kembali. Kita buka di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-22. Yesaya pasal 42. Maaf, Yesaya 44. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Ya, tolong Pak Yohanes bacakan. Betul, ya betul. Nah, amin. Tuhan sudah mengampuni segala kelakuan kita yang lalu-lalu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya juga rasanya kapok, Bapak Ibu. Kapok. Ayo, sekarang duduk aja di kaki. Tidak usah lari ke sana kemari. Berapa kali kena prank? Itu sebenarnya bukan kesalahan pemerintah, bukan kesalahan pengurus API ya Pak. Bukan Pak, jangan nggak salah. Ya. Bukan kesalahan siapa-siapa. Itu Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana supaya kita sadar. Kita sadar bahwa langkah kita keliru. Kira-kira besok kalau ada lagi, kalau ada seperti itu lagi, rame lagi, rame-rame, ayo jalan bareng-bareng. Ya, tantangan itu setiap saat ada. Tapi kalau ketika kita berani mengambil keputusan, maka Tuhan akan memberi kekuatan kita untuk pegang komitmen ini, duduk di kaki Tuhan. Sekalipun saya sampaikan tadi, kesana kemari tidak dosa, tidak dosa. Dan Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah memaafkan langkah kita yang keliru. Tuhan sudah memaafkan. Tuhan kembalilah, kembali kepada Tuhan. Posisi kita ada di kaki Tuhan. Kembali. Mari kita kembali kepada posisi yang di kaki. Biarlah mata rohani kita dibuka oleh Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan itu segala fasilitas tersedia untuk kita. Yang nantikan Tuhan. Puji Tuhan. Ini sudah 5 menit lebih Pak. Ya. Tuhan memberkati. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu.
kami mengajak, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, semoga tidak ada yang pegang ayat Matius 7 ayat 7. Dan semua pegang ayat Yesaya 40 ayat 31. Saya percaya kita semua akan mengalami yang indah bersama dengan Tuhan. Mujizat yang luar biasa, yang tidak kita lakukan, tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita, tidak ada di angan-angan pikiran kita. Tuhan bisa tunjuk, Tuhan bisa berikan kepada kita. Kita punya Allah yang besar. Amin. Monggo pemain musik, aku punya Allah yang besar. Ku hidup karena percaya, sebab Dia yang berjanji itu setia. Dalam kesesakan, mari kita tetap percaya, tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Monggo ya, WL Singer, monggo silakan maju ke depan.
yang mampu. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dengan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau pelayanan kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan yang mengutus kita, Dia akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Dia mau memperluas dalam hidup kita. Dia mau memperkembangkan segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Serahkan hidupmu kepada Dia. Jangan melepaskan diri dari Dia. Ketika engkau melepaskan diri dari Dia, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan mereka yang dianggap bisa menolong saudara, maka Tuhan akan menebang, Tuhan akan membuang dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah siang hari ini firman Tuhan yang kita menggenapi kebenaran firman Tuhan. Ambil janjinya, jangan ragu dengan firman Tuhan. Percayailah, Tuhan akan melengkapi, menyertai, memberkati dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Engkau sangat luar biasa. Engkau Bapa yang tidak pernah gagal dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bangga kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu, agar kami tetap menanti-nantikan Engkau. Karena di sana mendapatkan kekuatan yang baru. Di sana ada janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang boleh kami klaim dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah membatalkan janjinya. Kalau ada orang yang menganggap kelalehan, maka Engkau mengendaki supaya semua orang tidak binasa, melainkan mereka bertobat, mereka menikmati kesanggupan Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah melayani, baik WL Singer, pemusik maupun pemberita firman Tuhan. Pakailah terus dimanapun hamba-hamba-Mu Kau percayakan, dalam penggembalaannya maupun di dalam pelayanan dimanapun untuk memberitakan Injil-Mu, karena janji-Mu menyertai mereka sampai pada akhir zaman. Terima kasih, kami bersyukur pada saat ini kami telah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, dan kita akan membawa setiap korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang begitu menguatkan kami. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Di saat kami memegang teguh, Engkau bukan Tuhan-Tuhan yang lalai menepati setiap janji-Mu. Asalkan kami tetap teguh berdiri di atas janji-janji-Mu Tuhan, maka Engkau akan nyatakan buat kami. Terima kasih Bapa, ajari kami memberikan yang terbaik, memberi dengan penuh sukacita. Kiranya setiap taburan kami Tuhan berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berikan yang terbaik. Haleluya, amin. Amin. Saja dia Gusti, kita bersyukur, terima kasih karena Tuhan
kembalikan kepada Pak Sekretaris Wilayah. Kami dari Komisi Pelnap mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, dan hari ini saya ngomong sama rekan-rekan Komisi Pelnap, saya bilang ayo kita kompak. Mungkin ini terakhir kita untuk pelayanan bersama di Komisi Pelnap untuk periode ini. Jadi saya bilang kompak bersama-sama, momennya momen 17-an, ayo merah semua. Jadi puji Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudaraku dan semua Komisi Pelnap untuk kekompokannya. Saya ucapkan terima kasih, bahkan untuk KSB yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani di wilayah. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pak Sekretaris Wilayah. Kami mengucapkan terima kasih ya bagi Komisi Pelayanan Anak yang sudah melayani kita pada saat ini. Ya, terima kasih juga bagi Ibu Teresia Mulyati yang juga melayani kita dengan firman-Nya, memanggil rekan-rekan kita yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya serahkan kepada Bapak Ketua. Ya, yang ulang tahun silahkan maju. Ada kan DN di jadwal itu? Yang pertama Bu Tias Linuri tanggal 1 Agustus, Daniel Runtukaus 9 Agustus, Adri Sampo 13 Agustus, Erik Estrada 16 apa 11 sih? Ya, 16 saya. Windia Rahmani 25 Agustus. Silakan maju, kita memuji Ku ada sebagaimana ku ada. Hamba Tuhan yang senior silakan maju untuk kita doakan saudara-saudara kita ini supaya tetap kuat dalam pelayanan serta tetap dipakai dalam urapan oleh kuasa. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan dalam kelimpahan. Melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurahkan. Diriku besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, gembala yang agung, yang saat ini hamba-hambamu yang sedang berlutut di bawah kakimu, ketika engkau tambahkan usia dalam 1 tahun lagi pada saat ini, itu karena besar anugerahmu, karena besar kemurahanmu, sehingga eksis di dalam pelayanan. Itu sebabnya dengan umur yang panjang yang Tuhan telah anugerahkan, tetap dipergunakan untuk mempermuliakan namamu. Kiranya berkat ulang tahun mengalir dalam kehidupan hamba-hambamu saat ini, berkat kekuatan, berkat kesehatan, bahkan juga panjang umur, kemampuan untuk melayani pekerjaan Tuhan, mampu menghadapi segala tantangan yang di depannya. Kami percaya bersama dengan Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Berkati jemaat-jemaat yang dilayani, berkati juga semua yang menopang pelayanannya. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Demikian juga keluarga kami di tempat ini, Pendeta Adri Sampo bersama dengan istri dan juga anak orang tuanya. Tetap Tuhan tolong beri kemampuan, kesanggupan pelayanan dan jemaat di tempat ini semakin kau berkati, karena hari ini pun telah menerima kami semua hamba-hambamu yang fellowship di tempat ini dari wilayah 17 Malang Selatan. Sungguh kami serahkan dalam pimpinanmu, berkati segala kebutuhannya, berkati dengan hikmat surgawi. Dan demikian juga seluruh hamba-hambamu yang sudah hadir pada saat ini, tetap pakailah di mana hambamu berada. Berkat Tuhan turun dalam kehidupan mereka, sehingga ada kekuatan yang sangat luar biasa terus mengalir, tambahkan bilangan jiwa-jiwa yang datang kepadamu, yang mencintaimu, yang mengasihimu, yang mereka juga bertobat, mereka meninggalkan kehidupan yang lama, cinta Tuhan sampai pada masa akhir hidupnya. Kami serahkan dalam pimpinanmu. Terima kasih Tuhan, kesehatan hamba-hambamu yang saat ini tidak di tengah kami pun kami serahkan dalam kuasa-Mu. Pendeta Handoko yang juga lagi mengurus anaknya yang pernah cedera, kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati kesehatannya. Demikian juga yang lain-lainnya yang saat ini tidak di tengah kami. Sungguh kami percayakan dalam kuasa-Mu, supaya di kemudian hari mereka bersama-sama bersuka cita mempermuliakan nama-Mu. Demikian pelayan-pelayan-Mu pada siang hari ini yang telah melayani Tuhan, baik itu KSP yang ada kami serahkan dalam pimpinanmu, baik itu wadah-wadah atau KW-KW yang ada. Tuhan tolong bahkan program kolaborasi antara Pelpib dan Pelwap di 5 September kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan tolong pimpin sertai panitia yang telah mempersiapkan hal ini. Biarlah pertolongan Tuhan yang semakin nyata. Pemusik juga Tuhan berkati. Kami serahkan sepenuhnya hamba-hambamu sebentar lagi ketika juga pulang ke tempat masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai perjalanannya. Jauhkan dari bahaya kecelakaan di sepanjang perjalanan. Tuhan lindungi malaikat Tuhan beserta terus dalam kehidupan mereka, sehingga aman hingga tiba di tempat pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saudara diberkati oleh Tuhan, segala keluar masukmu diberkati, pelayanan saudara diberkati, juga ladang ternak saudara di jemaat-jemaatnya, maka diberkati semua semakin maju, semakin menjadi naik bukan turun, dan semua pertolongan Tuhan ada bersama dengan saudara, sehingga saudara semakin berkelimpahan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya sebentar pulang dan terima berkat damai sejahtera yang datang dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan kekuatan Roh Kudus mengalir memenuhi dalam kehidupan saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, demikian juga sebentar kami akan menikmati berkat yang telah disediakan oleh hamba-Mu di tempat ini dan keluarga dan jemaatnya. Kuduskan sebelum kami nikmati dengan kuasa firman-Mu, agar mendatangkan kesehatan bagi kami semuanya, dan diberkati semua umat-umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur serta memohon berkat. Haleluya. Amin.